Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menteri Sosial Juliari Batubara meminta Majelis Hakim membebaskannya dari semua dakwaan kasus korupsi bansos COVID-19. Akhirnya pemberitaan kami dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Dan saya mengkutuk pula, dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandar, yang bersalah harus dihukum. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Salah satu pilar utama dari demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan bersuara. Dalam konteks ini, mendengarkan suara rakyat menjadi esensial untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan representatif. Namun, seringkali terjadi ketimpangan dalam mendengarkan dan memperhatikan suara rakyat. Suara kelompok, minoritas, ataupun mereka yang berada di pinggiran masyarakat seringkali tidak terdengar atau diabaikan. Ketimpangan ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak adil dan tidak merata, serta menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, yang berarti penyelenggaraan kepemimpinan dan segala aktivitas masyarakat didasari oleh sila-sila Pancasila, di antaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi Indonesia dalam pelaksanaan sendiri terbagi menjadi dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang diliputi langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan di Indonesia. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia. Saat ini, sudah puluhan tahun Indonesia merdeka dan mempraktekkan sistem demokrasi. Namun, hingga saat ini masih saja banyak masyarakat yang merasa bahwa sistem demokrasi ini menumpul ke bawah. Sehingga banyak dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat kecil, yang suaranya tidak didengar oleh pihak perwakilan rakyat. Seperti pada cuplikan video berikut. Baik Bu, sekarang saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu mengenai mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan namun memiliki sikap yang kurang baik? Ya, ditendang aja.
Oke, baik. Yang kedua, bagaimana menurut Ibu mengenai hukum yang ada di Indonesia saat ini dalam situasi sekarang? Kurang baik dah menurut saya. Dan ketiga, apakah keadilan di Indonesia sudah merata? Bagaimana menurut Ibu? Panas kurang kurang merata lah dari nanas. Kurang merata bagi masyarakat lah ya. Oke. Pertanyaan keempat, berikan saran dan suara Ibu mengenai sistem pemerintahan baik dari hukum maupun demokrasinya. Apa lah? Saran hukum aja Bu, bagaimana saran hukum di Indonesia? Biar adil-adilnya. Ya, seadil-adilnya ya. Kan ya. Kenapa lu? Jangan ada yang ditutupin gitu. Oh, oke, baik begitu ya Bu. Makasih ya Ibu. Bu, saya memiliki beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu mengenai mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan namun memiliki sikap yang kurang baik? Ya, kalau untuk Ibu, pengennya kalau yang kurang baik ya ini kan aja diperbaiki, terus kalau yang tidak baik mungkin lebih baik yang tidak baik itu harusnya dihukum lah kalau memang nggak benar ya kan. Kalau memang kan nanti suatu saat disaring. Iya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Ibu mengenai hukum yang ada di Indonesia saat ini dalam situasi sekarang? Kalau situasi sekarang kan harus lihat bukti dan salah dia. Dan itu ada prosedur. Kalau memang harus dihukumlah dengan kesalahannya aja. Iya, gitu aja kalau Ibu. Pertanyaan yang ketiga, apakah keadilan yang ada di Indonesia sekarang sudah merata? Bagaimana menurut Ibu? Kalau untuk Ibu belum merata, karena mereka tuh dengan keuangan dia mampu membeli segala-galanya. Itu aja. Kalau merata belum. Pertanyaan yang keempat, berikan saran dan suara Ibu mengenai sistem pemerintahan baik dari hukum maupun demokrasinya. Ya, kalau demokrasi biasalah, kalau hukum ya Ibu minta diperbaiki aja. Yang salah tetap disalahkan, yang benar ya tetaplah dibenarkan, jangan yang salah dibenarkan, yang ini disalahkan gitu. Intinya diadilkan aja lah yang dengan baik. Oke, baik ya Bu, terima kasih ya Ibu. Iya, Nak. Oke Bu, sekarang saya ada memiliki beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu mengenai mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan namun memiliki sikap yang kurang baik? Itu ya harus inilah, nggak boleh kayak begitu. Oh, maksudnya diperbaiki sikapnya gitu ya Bu? Perbaiki, pokoknya dia harus tegas. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Ibu mengenai hukum yang ada di Indonesia saat ini dalam situasi sekarang? Kayaknya hukum di Indonesia, kalau menurut saya nih ya, kayaknya agak kurang tegas karena itu banyak permainan-permainan gitu. Jadi kayak salah satu yang kuat menang, yang lemah kalah. Kayaknya kayak gitu. Baik Bu. Pertanyaan ketiga, apakah keadilan yang ada di Indonesia sekarang sudah merata? Kayaknya belum dah. Belum. Bagaimana? Karena kenapa itu Bu alasannya? Kayaknya misalnya kayak pembagian sembako gitu ya, terus atau uang-uang gitu ya, banyak yang ini mereka yang punya malah dapat, yang enggak, yang agak susah malah enggak, kayak di pelosok-pelosok kan ya, banyak yang susah-susah, sedangkan kita kan di kota-kota masih punya lah gitu ya, tapi di pelosok-pelosok susah, harusnya kan dia yang lebih penting gitu daripada kita gitu. Pertanyaan terakhir Bu, berikan saran dan suara Ibu mengenai sistem pemerintahan baik dari hukum maupun demokrasinya. Kayaknya harus merakyat, juga harus adil, harus kalau ada sesuatu itu lebih transparan lah gitu lah. Yang pentingin kalau yang harus di atas, yang di bawah, jangan kayak gitu lah gitu. Oke, baik ya Bu, terima kasih ya Bu. Kalau saya jadi penguasa di Indonesia, supaya hukum jadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zalim, supaya orang tertib di jalan, supaya orang tertib di bawah. Orang nggak tertib hari ini, itu karena mereka bilang, kita ini tertib buat apa?
Karena kalau kita tertib, ternyata kita tertib pada permainan para penguasa. Sementara penguasa tambah hari tambah kaya. Mereka bukan berkeringat dan berotot gara-gara ngurusin kita. Kok kita yang tambah kurus badan kita? Harus ngikutin aturan mereka, tapi mereka yang tambah gemuk. Kok kita yang jadi disiplin, tapi mereka ugal-ugalan seenak-enak. Akhirnya mereka berontak, ya kan? Sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi, negeriku jaya bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia, jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsa.